Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan masih semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi Al-Adab Al-Islam di pelajaran 3 tentang kesederhanaan. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas beberapa materi pada bab kesederhanaan ini ya. Ya, materi yang pertama kita bahas itu tentang pengertian kesederhanaan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama hari ini, siswa dapat mengetahui pengertian kesederhanaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh kesederhanaan dalam berbicara dan berpakaian. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku sederhana dengan benar. Yang keempat, siswa dapat terbiasa bersikap sederhana. Iya anak-anak, kita masuk ke pembahasan pertama ya. Ya, tahukah kamu apa itu pengertian dari sederhana? Sederhana adalah menggunakan kebutuhan barang dan kegiatan seperlunya, secukupnya, atau semampunya tanpa memaksakan diri atau berboros-boros. Jadi sederhana itu ketika kita menggunakan sesuatu atau menggunakan kebutuhan barang atau kegiatan itu kita gunakan secukupnya saja ya, tidak perlu berboros-boros. Itu sederhana ya. Ya, tahukah kamu sederhana itu ya, jika sederhana ini kita terapkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu sederhana itu indah dan nikmat. Ya, coba kita perhatikan dalil berikut ini. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa benas sabili wa la tubaddir tabdhira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Ya, artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, di sini dijelaskan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta secara boros ya. Ya, secara boros maksudnya ini menghambur-hamburkan harta kita hambur-hamburkan untuk yang tidak berguna ya secara boros. Ya, kalau untuk hal-hal yang berguna itu tidak apa-apa ya. Misalkan kalau kita menyumbang dengan harta yang banyak itu tidak masalah, itu bukan menghambur-hamburkan harta ya. Ya. Dan di sini jelaskan juga sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan ya, dan kita ketahui syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan tentunya kita tidak ingin mempunyai sifat seperti syaitan ya. Ya, di sini berarti kita harus menerapkan kesederhanaan ya, kesederhanaan. Pentingnya kesederhanaan dalam hidup kita. Ya, sekarang coba kita lihat untuk kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini kita akan membahas 2 contoh saja ya. 2 contoh berikutnya itu akan dibahas ke pertemuan Al-Adab pekan depan. Ya. Ya, di sini kita akan membahas sederhana dalam berpakaian. Semua kawan-kawan berpakaian rapi, meskipun bahannya sangat sederhana. Tidak ada yang mahal. Mereka tidak suka memakai perhiasan. Lihatlah, mata, mulut, gigi, rambut, dan kuku mereka sangat bersih dan rapi. Mereka adalah anak-anak yang rajin dan istiqomah. Ya, di sini dijelaskan tentang sederhana dalam berpakaian ya. Berpakaian itu tidak mesti bahannya itu bahan mahal ya, bahan yang mahal, bahan yang kita berpakaian bisa dengan bahan yang sederhana saja, tidak perlu mahal-mahal. Yang penting pakaian kita itu menutup aurat kita ya.
Ya, itu yang penting dalam berpakaian. Yang penting pakaiannya menutup aurat. Pakaiannya menjalankan fungsi yang sesuai ya, sesungguhnya yaitu untuk menutup aurat kita. Tidak perlu pakaiannya itu harus bahannya mahal, harganya mahal ya. Ya. Ini dibahas kembali ya, sederhana dalam berpakaian di sini contohnya tidak bermewah-mewahan ya. Sederhana dalam berpakaian itu contohnya tidak bermewah-mewahan, tidak bermewah-mewahan dan berpakaian hanya mengutamakan rapi dan bersih saja ya. Yang penting pakaian kita rapi, bersih, menutup aurat itu sudah layak untuk berpakaiannya, tidak mesti pakaiannya mahal dan bermewah-mewahan. Ya, lanjut ya tentang sederhana dalam berbicara. Jadi dalam berbicara joget itu perlu kesederhanaannya. Ya, kita lihat teks berikut. Mereka berbicara sangat manis tutur katanya dan lembut terdengar suaranya. Mereka suka menasehati dan dinasehati. Mereka berhati-hati ketika berbicara. Ya, jadi ketika berbicara juga kita perlu berhati-hati ya. Tidak mesti berbicara, tidak boleh berbicara sembarang ya. Ya, mereka lebih suka diam untuk berzikir atau menghafal Al-Qur'an daripada banyak berbicara yang tidak berguna. Ya, di sini dijelaskan bahwa mereka itu tidak anak yang soleh tidak daripada bicara tidak berguna, mending diam dan berzikir atau menghafal Al-Qur'an ya, itu lebih baik dan lebih berguna ya. Ya, selanjutnya, mereka tidak mau bergurau berlebihan atau mencela, menghina, marah, mengunjing, apalagi berdusta. Ahmad dan kawan-kawan tidak mau melakukannya sebab itu termasuk dosa besar. Ya, apalagi berbicara marah-marah ya, menggunjing dan berdosa. Berdosa itu hal yang paling tidak boleh dilakukan ya, karena itu juga termasuk dosa besar. Kita ketahui itu adalah dosa besar ya. Ya, apabila bertemu dengan kawan, guru, orang tua atau tetangga, maka mereka bertegur sapa dengan ramah dan sopan sambil mengucapkan salam ya. Ya, jika kita bertemu dengan kawan kita, guru, orang yang lebih tua dari kita atau tetangga, kita mengucapkan salam ya, bertegur sapa dengan sopan ya dan mengucapkan salam. Ya, tentu anak-anak ketahui ucapan salamnya yaitu assalamualaikum. Ya. Dan ketika kita mendengar ucapan salam, kita jawab dengan waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya, ya ketika mereka bertemu juga mereka saling berjabat tangan dan saling mendoakan. Ya, ini adalah tradisi orang-orang Islam ketika bertemu kawan, guru, orang tua itu saling bertegur sapa dengan sopan dan mengucapkan salam, terus juga berjabat tangan dan saling mendoakan. Ya, dari teks tadi, sederhana dalam berbicara itu berbicara secukupnya ya, dengan benar dan dengan perkataan yang bermanfaat, tanpa banyak bercanda, berdusta, marah-marah, atau berbicara yang berlebihan. Ya, sekian dulu untuk materi pelajaran al-adab tentang kesederhanaan ini. Insya Allah akan dilanjutkan materi kesederhanaan ini di pekan selanjutnya. Sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.